Oke, Hashira adalah pangkat tertinggi nih dalam Demon Slayer Corps sendiri yang terdiri dari 9 pejuang terkuat yang bertanggung jawab nih untuk melindungi umat manusia dari serangan iblis. Setiap Hashira itu memiliki kemampuan bertarung yang luar biasa dan memiliki peranan penting dalam pertempuran melawan iblis itu. Mereka ini adalah kelompok pembasmi iblis yang bisa dibilang terbaik dari yang terbaik. Siapakah mereka? Kenapa mereka sangat kuat dan seberapa kuat dari masing-masingnya? Dalam kata lain, yang terkuat di antara anggota Demon Slayer Corps sendiri dan juga saat itu mereka semua itu adalah prajurit profesional terlatih dan juga sangat berpengalaman dalam misinya membasmi para iblis. Dari pasukan elit nih, mereka semua itu bekerja langsung di bawah Oyakata Sama, yakni pemimpin dari Demon Slayer Corps. Nah, sebagai tangan kanannya langsung, inilah cerita tentang para Hashira itu. So let's go boys, kita bahas lebih dalam mulai dari sini. Yo nakama, DRTV Mediatif, welcome back again. Nah, kali ini kita akan ngebahas mengenai 9 pilar Hashira Demon Slayer Corps terkuat di era Tanjiro sekarang ini. Oke, biar nggak salah persepsi, silahkan simak sampai akhir ya. Jangan lupa like dan kasih respon di video kali ini. Kita lanjut. Kita tahu nih bahwa bekerja langsung sebagai tangan kanan Oyakata Sama tentu adalah sebuah kehormatan bagi anggota Demon Slayer, yang mana saat itu tentu tidak akan mudah didapatkan pula. Untuk mencapai ke level Hashira itu tentunya tidaklah mudah. Dibutuhkan pelatihan keras yang sangat menguras mental dan tenaga dan juga pengalaman yang tidaklah sedikit. Paling tidak untuk masuk ke level Hashira, seorang Demon Slayer dulu punya pengalaman membunuh setidaknya 50 orang iblis atau seorang iblis bulan. Barulah dia bisa diakui sebagai seorang Hashira. Paling tidak dibutuhkan pelatihan selama 5 tahun pula agar seorang dianggap mampu untuk bekerja sebagai seorang Hashira, atau 1 hingga 2 tahun saja nih jika orang itu memiliki bakat yang sangat berlebih. Para Hashira ini menjalani serangkaian latihan keras demi bisa memperkuat fisik dan juga mental mereka, yang tujuan akhirnya adalah memberikan kesempatan menang yang lebih besar bagi mereka dalam melawan iblis. Latihan-latihan keras itu meliputi latihan stamina, ketahanan fisik, fleksibilitas atau pergerakan cepat dan penguatan otot. Pelatihan ini sangatlah berat nih, bahkan seringkali disebut oleh para Demon Slayer kelas rendahan yang tidak kuat sebagai latihan dari neraka. Bicara soal pelatihan Hashira, sebenarnya bisa saja Demon Slayer yang lebih rendah itu ikut dalam pelatihan mereka jika mereka memiliki keinginan yang lebih buruk untuk menjadi lebih kuat lagi, dan mungkin saja juga bercita-cita untuk menjadi seorang Hashira sendiri. Para Hashira itu dinamai demikian karena mereka dianggap sebagai pilar penyangga yang menopang eksistensi dari organisasi Demon Slayer Corps. Tanpa adanya mereka, tentu keberadaan dan semangat Demon Slayer akan sangat hancur. Tentunya ini artinya nih, dengan kekuatan dan posisinya para pilar ini miliki, tanggung jawab itu bukan lagi hanya soal membasmi iblis dan memimpin kelompok Demon Slayer Corps sebagai tangan kanan Oyakata Sama, tetapi juga memiliki tanggung jawab moral untuk menjaga moral Demon Slayer Corps dan menjaga nama baik dari organisasi tersebut. Berat bukan tanggung jawab mereka? Nah, jumlah Hashira ini semuanya itu ada 9 orang, dimana mereka itu semua menguasai teknik pernapasan yang berbeda-beda masing-masingnya, dan mereka semua memiliki penampilan yang sangat unik dari tiap orang-orang itu. Yang membedakan satu dari yang lainnya, pangkat mereka sebagai Hashira itu dinamai berdasarkan teknik pernapasan yang mereka kuasai. Sebagai sebuah fakta unik nih, jumlah 9 Hashira ini mirip dengan jumlah guratan yang digunakan untuk menulis kanji dari Hashira, yang mana juga terbuat dari 9 buah guratan. Nah, berikut ini adalah beberapa contoh Hashira dalam Demon Slayer Corps di generasi Tanjiro. Pertama, Gyuto Miyoka. Nah, Hashira inilah yang tenang dan juga sangatlah bijaksana. Dia adalah mentor utama dari karakter utama ini, Tanjiro Kamado, dan merupakan salah satu pejuang terkuat di Demon Slayer Corps. Kedua, Tengen Uzui. Hashira suara ini dia memiliki kepribadian nyentrik nih dan semangat luar biasa sebagai seorang shinobi. Nah, Tengen Uzui dikenal sangatlah lincah dalam bertarung dan juga kemampuan yang luar biasa. 3. Shinobu Kocho. Hashira serangga yang memiliki sifat yang lembut dan juga penuh kasih sayang nih. Dia sangat terampil dalam menggunakan racun untuk melawan para iblis tersebut. Keempat, Kyojuro Rengoku. Nah, Hashira api yang selalu bersemangat nih dan sangat meledak-ledak ini, dia merupakan salah satu pejuang terkuat dan memiliki kemampuan unik dalam mengendalikan api dari tekniknya. 5. Matsuri Kanroji. Hashira cinta yang lembut dan penyayang nih, dia memiliki kemampuan bertarung yang luar biasa dan senjata khusus yang sangatlah mematikan. 6. Obane Iguro. Hashira ular yang misterius dan juga terlalu pendiam.
Dia memiliki kemampuan unik dalam mengendalikan ular dan sangatlah terampil dalam bertarung. Ketujuh, Muichiro Tokito. Hashira kabut yang luar biasa dalam teknik berpedang nih. Dia terkenal sangat dingin namun mahir dalam segala teknik pernapasan kabut. Kedelapan, Sanemi Shinazugawa. Hashira angin yang dianggap sangatlah kasar dibandingkan yang lainnya, tetapi dia begitu bisa diandalkan dalam kemampuan bertarung. Dialah Hashira istimewa yang punya darah langka nih, dan dianggap Hashira terkuat nomor 2 dalam sejarah sekarang ini. Dan kesembilan, Himejima Gyome. Nah, inilah sang Hashira terkuat dalam sejarah sekarang ini. Pilar nomor 1, Oyakata Sama. Kemampuannya dalam menggunakan pernapasan batu bahkan diakui langsung oleh para Hashira lainnya, dan Kokushibo juga mengakui kuatnya Gyome. Setiap pilar memiliki keahlian nih dan kemampuan bertarung yang unik serta kepribadian yang berbeda-beda pula. Mereka semua bertarung dengan tujuan yang sama untuk melindungi umat manusia dari iblis dan menjadi kekuatan utama Demon Slayer Corps. Meskipun urutan pilar itu tidak menentukan kekuatan mereka secara keseluruhan, Gyome sendiri dianggap sebagai pilar terkuat karena kemampuan bertarung dan kekuatannya yang luar biasa itu. Nah, kita tahu sebagai prajurit berpengalaman dan juga sangatlah terlatih, para pilar ini bisa saja memiliki murid yang ia bimbing. Seperti misalnya di dalam kasus misteri Kanroji, sang pilar cinta itu, dia dahulunya adalah murid dari Kyojuro Rengoku. Nah, teknik pernapasan cinta yang ia miliki sebenarnya itu adalah pengembangan lebih lanjut lagi dari teknik pernapasan api Rengoku. Selanjutnya, apakah para pilar ini bisa berhenti dari jabatannya? Ya, jawabannya itu tentu sangat bisa. Para pilar itu bisa berhenti dari jabatannya ketika sang pilar itu tewas atau bahkan pensiun alias mengundurkan diri. Contoh pilar yang mundur karena mengundurkan diri itu adalah Urokodaki Sakonji, kakek Jigoro Kuwajima, Shinjiro Rengoku, dan juga Tengen Uzui. Untuk pilar yang tewas nih, mungkin di sini akan cukup banyak listnya karena sekitar 2/3 anggota 9 pilar ini tewas dalam kisah di Kimetsu no Yaiba. Mulai dari Rengoku dalam pertempuran melawan Akaza di Mugen Train Art, Shinobu yang tewas karena Doma, dan selebihnya tewas dalam pertempuran di Infinity Castle melawan Muzan sang raja iblis dan juga Kokushibo. Belum lagi nih, sebelumnya ada Kanae Kocho, kakak dari Shinobu Kocho yang tewas itu juga karena Doma sama seperti adiknya. Bahkan dalam ceritanya, Jigoro yang merupakan mantan Hashira juga tewas setelah ia pensiun karena ia melakukan seppuku kala itu, alias membunuh diri dengan merobek perutnya itu karena malu nih akan kelakuan salah satu muridnya, Kaigaku, yang kini malah menjadi sosok iblis. Nah, kita tahu bahwa setiap Hashira itu memiliki kepribadian dan kemampuan bertarung yang berbeda-beda, tetapi semua itu bersatu dalam tujuan yang sama nih, untuk melindungi umat manusia dari kejahatan iblis tersebut. Mereka adalah pejuang terkuat dan terbaik yang dimiliki oleh Demon Slayer Corps yang menjadi tulang punggung nih dari pertempuran melawan para iblis bulan. Lalu bagaimana final ending nih para Hashira itu nanti di season ketiganya sampai di pertempuran paling sengit nanti nih, Infinity Castle. Menarik untuk dinantikan. Gimana pendapat kalian? So, itulah tadi pembahasan kita mengenai 9 pilar Hashira Demon Slayer Corps terkuat di era Tanjiro sekarang ini. Tanya selalu guys, selamat nonton video ini and we'll be come back again.